Dugaan penganiayaan terhadap seorang anak berusia 12 tahun di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo kini didalami oleh Polda Gorontalo. Kepala Bidang Hubungan Kemasyarakatan Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmond Harjendro menegaskan bahwa laporan ini masih dalam proses penyelidikan awal. Dalam kasus ini, pihak Polda Gorontalo juga masih melakukan pendalaman terhadap adanya dugaan keterlibatan oknum polisi dalam kasus ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Gorontalo, Jeffrey Potabuga. Rekan Jeffrey, silakan laporan Anda. Baik rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa seorang anak berusia 12 tahun asal Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota polisi. Korban bernama Muhammad Nazril Yunus, siswa SMPN 1 Telaga Biru, dipukul menggunakan kayu berukuran besar hingga mengalami lebam di tubuhnya. Peristiwa ini menimbulkan trauma mendalam yang membuat kondisi mental Nazril terguncang. Menurut kronologi versi orang tua korban, peristiwa itu terjadi pada Jumat 5 September 2025. Menurut penuturan orang tuanya, sore hari Nazril sempat bermain bola bersama teman-temannya usai sholat asar. Saat bermain, sempat terjadi keributan kecil ketika Nazril diduga mengganggu seorang anak lain. Kemudian ibu dari teman Nazril melihat pertengkaran kecil tersebut, kemudian melaporkan kejadian ke suaminya yang disebut-sebut merupakan anggota polisi. Elvis menuturkan setelah mendapat laporan, suami dari perempuan tersebut datang mencari Nazril. Ia bahkan meminta agar anak itu datang ke rumahnya. Namun Elvis yang sedang berada di Gorontalo Utara sempat mengingatkan istrinya untuk menunggu kepulangannya sebelum membicarakan masalah itu. Tidak disangka saat Nazril kembali ke masjid menjelang sholat maghrib justru terjadi peristiwa pemukulan oleh oknum anggota polisi tersebut. Menurut Elvis, anaknya dipukul berkali-kali dengan kayu besar. Jumlah pukulan tidak diingat persis oleh Nazril, namun bekas lebam tampak jelas di tubuhnya. Sejak kejadian kondisi Nazril berubah drastis. Anak yang biasanya ceria kini menjadi pendiam dan murung. Ia sering terlihat pucat saat bertemu orang, bahkan untuk keluar rumah saja ia merasa takut. Hasnahani, 35 tahun, ibu korban, juga mengaku terpukul melihat kondisi putranya. Menurutnya, sejak kejadian itu, Nazril sering menunduk bila berjumpa dengan orang lain. Elvis pun berencana akan datang ke perlindungan perempuan dan anak untuk meminta pendampingan psikologi anak. Tak terima dengan perlakuan tersebut, Hasnahani langsung membuat laporan resmi di SPKT Polda Gorontalo pada Jumat 5 September 2025. Sesaat setelah kejadian, laporan itu menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap dugaan penganiayaan. Korban juga sudah menjalani visum di Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo, namun hasilnya masih menunggu. Elvis menegaskan meski pihak pelaku meminta maaf, ia dan keluarga tetap akan melanjutkan proses hukum. Menurutnya, tindakan main hakim sendiri tidak bisa dibiarkan, apalagi menyasar anak-anak. Elvis juga menambahkan dirinya mengetahui bahwa pelaku merupakan seorang anggota polisi. Hal itu membuat dirinya semakin tidak terima karena aparat seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Hanya saja ia belum tahu pasti oknum polisi itu bertugas di mana. Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmond Harjendro, saat dikonfirmasi pada Rabu 10 September 2025 menegaskan bahwa laporan ini masih dalam proses penyelidikan awal. Desmond mengatakan soal dugaan keterlibatan seorang oknum anggota polisi dalam peristiwa ini juga masih ditelusuri dengan mengumpulkan bukti-bukti. Ia menambahkan hasil visum terhadap korban masih ditunggu dan akan segera ditindaklanjuti setelah keluar. Kemudian Desmond memastikan penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan berkelanjutan hingga tuntas. Peristiwa ini sebelumnya dilaporkan langsung oleh ibu korban Hasnahani ke SPKT Polda Gorontalo pada Jumat 5 September malam sesaat setelah kejadian. Berdasarkan laporan polisi, per tanggal 5 September 2025 pukul 21 lewat 12 waktu Indonesia Tengah, kejadian tersebut masuk dalam dugaan tindak pidana kejahatan perlindungan anak. Laporan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1. Kini keluarga kecil itu hanya berharap keadilan bisa ditegakkan dan Nazril segera pulih dari trauma yang dialaminya. Terinformasi hari ini keluarga korban akan meminta pendampingan psikolog kepada Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan.
Baik, demikian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Jeffrey atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama ayah korban, Elvis. Mama telepon saya yang mana ada orang cari sampai anak, katanya pukul anaknya. Dia cari di rumah, cuman tidak ketemu karena anak ini sementara di jalan pulang dari masjid. Karena ini anak rasa tidak ada masalah, waktu sholat maghrib dia ke situ, ke masjid lagi. Pas dia di masjid itu terjadilah itu pemukulan itu. Soal pemukulan itu berapa kali, anak juga ini lupa kalau berapa kali. Cuman posisinya kan dipukul pakai kayu. Kayu bukan kayu yang kecil sih, kayu yang besar. Jadi bagi saya, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.